Bapak jamaah dari Surabaya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengekalkan hidayah di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Kita akan mulai majelis fasohah dan terjemahnya pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rahmat hidayahnya kepada kita, anak cucu kita, dan juga tetangga-tetangga kita, bahkan umat Islam di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyati masyayikhina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا kita ulang lagi. La tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم Nah, di sini perlu kita perhatikan. Qul, di sini ada tasdid ya. Qul lil, itu tasdid dua. Nah, jadi membacanya agak ditekan. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah
wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Ini perlu kita evaluasi dalam kalimat kafiratui. Nah, di sini itu kom bigunah. Mendengung ya. Kafiratui. Ngaten ya. Wa ukhra kafiratui yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين Nah ini za seperti huruf Z itu ya, z itu ya, zu gitu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Wal banina wal qanatiril muqarrabah الذهب والفضة Nah, perlu kita perhatikan ada tasdid dua. Minadz zahabi, zalnya bertasdid, wal fiddati, dotnya juga bertasdid ya. Jadi contohnya begini, minadz zahabi wal fiddati wal khayl min tahtihal anharu khalidina fiha khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga ayat suci Al-Quran yang kita baca huruf per hurufnya Allah memberikan pahala minimalnya 10 hasanah atau kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, kita akan membacakan terjemah serta penjelasan atau tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Surat Ali Imran ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir
bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah, ini hadirin, maksudnya ayatnya adalah orang kafir yang didengung-dengungkan dengan kekayaan sekian ratus triliun, nah, anaknya sekian. Apabila mereka mati dalam keadaan tidak membawa iman, mereka mati masih dalam keadaan tetap pada kekafirannya, harta sebanyak apapun tidak bisa untuk menolong mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang iman, kita punya pikiran bagaimana bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini yang kelihatan di dunia ini bukan menjadi balasan untuk orang iman, itu bukan. Nah, maka di dalam sebuah hadis ada riwayat yang mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma au kama jaa fil hadis." Jadi dunia, kata baginda Nabi, sabda baginda Nabi, seandainya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu ya sebesar itu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air. Jadi karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada orang kafir ya, mobilnya mewah-mewah ya, punya usaha di mana-mana. Nah, tapi sebenarnya kalau mau meneliti, sebenarnya masih kayaan orang Islam sebenarnya. Cuman kita tuh kadang kalah itu apa, diekspos itu di media sosial itu. Nah, ya itu saya waktu haji tahun 2015 itu, pangerannya Raja Saudi, salah satu putranya Raja Saudi, rumahnya itu ya, rumahnya dari gerbang menuju ke rumah utama itu perjalanan 7 kilo katanya. Nah, jadi gerbangnya di Glodok sini, rumahnya utama di Temboro sana. Saking luasnya rumahnya itu. Ya, orang Islam itu. Lah makanya hadirin sekalian, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkeyakinan dunia, harta benda, pangkat, jabatan dan lain sebagainya ini hanyalah sekedar amanah atau titipan, bahkan ini merupakan bekal untuk diriku selalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan maksud tujuan. Nah, karena ini sudah jelas ayatnya. Bila mana orang kafir hartanya melimpah ruah, anaknya banyak, istrinya banyak, ya, di mana-mana punya anak. Tapi sebenarnya itu tadi tetap masih menangan orang Islam. Sayyidina Hasan itu cucunya baginda Nabi. Itu istri beliau atau beliau pernah mengumpuli wanita itu berapa? Lebih dari 1000 wanita. Oh. Ya, karena apa namanya, waktu itu kan ada perbudakan ya. Nah, jadi istri beliau mungkin 4, nah, kemudian budaknya banyak. Nah, Sayyidina Hasan bahkan sampai Sayyidina Ali sendiri itu berkata kepada orang-orang, kamu kalau anak kamu kalau mau dikawin atau budak kamu mau dikawin sama anak saya namanya Hasan, itu jangan boleh. Padahal sudah dilarang oleh ayah beliau Sayyidina Ali. Tapi orang-orang ingin mendapatkan keberkahan daripada cucunya baginda Nabi. Akhirnya anak perempuannya sudah, Sayyidina Hasan ini anak putriku engkau nikahi. Nah, ini budakku, hadiah untuk engkau. Nah, setelah itu dikumpuli, mendapatkan anak berapa begitu, dimerdekakan, dibebaskan gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, jadi walaupun orang kafir hartanya melimpah ruah, ya, gedungnya mewah-mewah, tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak membawa iman, itu semua tidak ada manfaatnya untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan wa ulaika hum waqudun nar, bahan bakarnya api neraka. Ya mereka itu orang-orang kafir itu. Nah, semoga Allah selamatkan kita dari kafir ya. Amin. Maka inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hum hatabu jahannam alladzi tusjaru wa tuqadu bihin nar. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kekafirannya akan menjadi bahan bakar, menjadi kayu bakar untuk api neraka.
Ayat yang berikutnya, kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Surat Al-Imran ayat 11 yang artinya, keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Jadi perumpamaan orang yang hartanya banyak, keturunannya banyak, tapi dia meninggal mati dalam keadaan tidak membawa iman, mati masih dalam keadaan kafir. Nah, ini seperti ibaratnya adalah Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun itu tidak mempunyai anak. Fir'aun itu ya, dalam sejarah itu dikatakan seperti itu, karena istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah ya, Asiyah. Nah, itu tidak pernah dikumpuli oleh Fir'aun, bahkan tidak pernah disentuh sama sekali. Nah, inilah dahsyatnya kekuatan iman. Walaupun seorang wanita tinggal di dalam kerajaannya orang kafir, bahkan orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu Allah selamatkan. Makanya di dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwasanya salah satu istrinya Nabi di surga nanti adalah Siti Asiyah itu. Nah, tapi Fir'aun yang namanya raja, apalagi dia ngaku sebagai Tuhan, ya dia itu gengsi, mau menceraikan istrinya itu gengsi, ya seakan-akan dibawa dia, tapi nggak pernah disentuh, ya, tidak bisa disentuh beliau, Siti Asiyah itu. Nah, maka inilah hadirin sekalian yang dinamakan keluarganya Fir'aun, ya orang-orang yang menjadi pengikutnya Fir'aun, tentaranya, ya, bendaharanya, macam-macam ya, semua yang mengikuti gerakan-gerakannya Fir'aun. Nah, ini perumpamaan walaupun Fir'aun waktu itu berkuasa di seluruh dunia, ya, bahkan harta bendanya banyaknya nggak karu-karuan, ya, kekuasaannya, tapi dia tidak ada iman kepada Allah. Begitu juga dia itu ingkar kepada Allah, mati dalam keadaan kafir. Begitu juga orang-orang sekarang ini, dia tidak membawa iman ketika mati, nanti ibarat keluarganya Fir'aun tadi, ya. Bahkan juga walladzina min qablihim, yang mana mereka orang-orang yang sebelum Fir'aun juga sama. Mulai dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam sendiri kan punya dua putra, Qabil dengan Habil kan. Nah, yang akhirnya Qabil membunuh adiknya sendiri yang bernama Habil. Nah, karena waktu itu Nabi Adam mempunyai dua putra dan dua putri. Kemudian syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikawinkan silang. Lah kebetulan yang Qabil itu dijodohkan dengan saudarinya sendiri yang paras wajahnya kurang cantik. Nah, lah yang cantik malah dijodohkan dengan adiknya yang bernama Habil. Akhirnya berantem, si Habil dibunuh oleh Qabil. Itulah pertama kali orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama Habil. Makanya sampai hari kiamat nanti, orang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak yang benar, nah, kalau membunuh dengan hak yang benar kan dikisos dalam hukum Islam ya, dikisos, atau itu ketika perang dengan orang-orang kafir. Nah, ini kok ada kejadian orang membunuh orang yang tanpa hak, tanpa hukum agama yang benar, ini dosanya akan mengalir terus kepada Qabil. Maka akhirnya apa? Qabil itu meninggalkan keluarganya Nabi Adam waktu itu, membuat komunitas tersendiri dengan membawa lari saudarinya sendiri yang aslinya dijodohkan kepada adiknya yang bernama Habil itu. Nah, dari situ menurunkan orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina min qablihim kadzabu biayatina. Nah, ini amalannya orang kafir itu apa? Membohongkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada kepercayaan, tidak ada iman, tidak ada yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tidak ada percaya, tidak ada iman, tidak ada yakin kepada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Karena kita iman kepada Nabi, iman kepada sabda Nabi merupakan perintah Allah juga. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan, ambillah. Apa yang Nabi larangkan untuk kalian, ya kalian jauhi, bahkan kalian tinggalkan.
Maka akhirnya apa hadirin sekalian? Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiksa mereka. Allah menghancurkan mereka dengan sebab kekafiran dan kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Wallahu syadidul iqab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berat siksaannya. Ayat yang berikutnya, ayat nomor 12, kullil ladzina kafaru satughlabun wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi orang kafir walaupun setiap malam tidurnya fasilitas kamarnya seperti hotel bintang 7 misalkan ya, apa saja yang dia mau, dia dituruti oleh pelayan-pelayannya, oleh pembantu-pembantunya, tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak iman kepada Allah, akhir-akhirnya ujung-ujungnya wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan digiring, akan diarahkan menuju neraka jahanam. Bahkan orang kafir juga di sini satughlabun, mereka akan dikalahkan. Jadi orang iman selagi masih membawa iman dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan takut kalah. Jangan takut kalah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Bila mana Allah Subhanahu wa taala menolong kalian wahai orang-orang iman, fala ghaliba lakum, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Nah, ini muskilahnya, masalahnya itu orang ngaku iman itu baru di bibir saja. Belum ada pembuktian di dalam hatinya, belum ada pembuktian di dalam amalnya, di dalam perilaku dan perbuatannya belum ada. Kebanyakannya seperti itu. Nah, katanya orang iman, tapi dipanggil sholat nyatanya masih nyantai-nyantai, masih ya duduk-duduk, ghaflah, lalai di warung ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu iman kepada Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang iman bila mana disebutkan nama Allah, hati mereka itu akan bergetar. Dia akan rindu, mendengarkan panggilan Allah. Dia akan rindu dengan seruan seorang muadzin untuk memanggil seorang yang beriman kepada Allah menuju masjid-masjid Allah. Nah, maka inilah hadirin sekalian, termasuk bagaimana supaya kita itu membiasakan diri menjaga iman. Dipanggil oleh Allah ya datang. Dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita datang ke masjid. Dipanggil oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita kerjakan sesuai adab-adabnya. Inilah hakikatnya orang yang beriman. Karena orang iman itu katanya ada 3 syarat. Yang pertama adalah qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan. Di dalam lisannya mengucapkan, aku iman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang nomor 2, watasdiqun bil jinan. Di dalam hatinya ada pembenaran. Dia tidak ragu-ragu sama sekali dengan kebenaran agama Islam, tidak ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran, tidak ragu-ragu dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Tidak ragu-ragu sama sekali. Kemudian wa af'alun bil arkan. Ada pembuktian berupa perbuatan yang baik, taat terhadap perintah Allah, taat kepada larangan-larangan Allah. Apa yang menjadi perintah Allah dia kerjakan, apa yang menjadi larangan Allah dia tinggalkan, bahkan dia jauh. Inilah orang-orang iman. Nah, makanya diadakannya majelis taklim, majelis zikir, diadakannya usaha dakwah, usaha nubuah, akhlakul karimah, usaha ibadah. Ini semua sebenarnya hadirin sekalian untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk menjaga iman yang sudah Allah titipkan, Allah anugerahkan kepada kita. Baik, kita baca ayat yang berikutnya. Qad kana lakum ayatu fi fi'atain iltaqata. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain atau golongan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim
2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongan-pertolongannya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Di dalam ayat ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuktikan ya, pada suatu ketika terjadi pertempuran antara orang-orang iman dengan orang-orang kafir. Nah ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan firman-firmannya kalau Allah menolong orang-orang iman. Nah, ketika itu hadirin sekalian, Allah tampakkan pasukannya orang iman itu dipandang oleh orang kafir jumlahnya 2 kali lipat lebih besar daripada orang-orang kafir. Nah, wabil khusus ketika perang Badar. Nah, perang Badar itu adalah perang pertama kali di dalam agama Islam dan kemenangan yang luar biasa pada waktu itu. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menampakkan di dalam pandangan orang kafir ketika mereka memandang orang, loh ini kok jumlah pasukannya lebih besar 2 kali lipat daripada kami gitu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan atau menolong ya, menurunkan pertolongannya kepada hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Nah ini kalau sudah ditolong oleh Allah seperti yang difirmankan tadi, yang surkumullah fala ghaliba lakum. Maka kita sebagai orang iman ini hadirin sekalian, tugas kita itu ini membuat amalan-amalan, membuat sifat-sifat, membuat pengorbanan-pengorbanan sekiranya kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan diantara amalan yang paling hebat untuk mendatangkan pertolongan Allah ya dakwah memang ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Bila mana kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, maka inilah hadirin sekalian sebenarnya kita silaturahim, belajar usaha dakwah kemana-mana ini sebenarnya kembalinya itu manfaatnya kepada kita sendiri. Kemanfaatan nusrah ghaibiyah, nusrah pertolongan Allah diberikan kepada kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah, mudah taat kepada orang tua ya. Ini semuanya hanyalah itu tadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan, ini nanti manfaatnya sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Jangan sampai kita berkeyakinan aku ngaji, aku amal, aku ibadah, aku dakwah, nanti kembalinya kepada orang lain. Bukan, kembalinya kepada kita sendiri ya. Maka inilah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam kejadian itu, yaitu Allah menolong orang-orang iman dipandang orang kafir jumlahnya lebih banyak, ini menjadi pelajaran liulil absar, bagi orang-orang yang mau mikir dengan pikiran yang benar, lidawil uqulis salimah wal afkaril mustaqimah. Ini tafsirnya begitu. Ulil absar adalah orang yang logikanya itu waras gitu. 1 tambah 1 ya sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Kemudian bukan hanya sekedar otaknya waras, tapi pikirannya itu lurus, waras dan lurus, wal afkaril mustaqimah. Jadi untuk meluruskan pikiran kita, rambu-rambunya apa? Ya rambu-rambunya ya ilmu agama. Oh ini halal, maka aku kerjakan. Oh ini haram, aku jauhi. Ini makruh, perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh para malaikat, ya aku tinggalkan. Inilah yang namanya al-afkaril mustaqimah. Kadang orang itu otaknya waras, tapi cara berpikirnya itu kurang lurus. Kurang lurus. Nah, maka inilah supaya meluruskan otak kita yang dikatakan waras tadi, kita perlu memakai rambu-rambu yang namanya ilmu agama. Maka dalam usaha dakwah masyayikh kita telah merumuskan ya, jazakumullah khair ya. Sumber hidayah Allah turunkan di mana-mana itu kan 4 kan. Ya, kita memperbanyak dakwah, ya memperbanyak taklim wa ta'allum. Nah, taklim wa ta'allum sendiri kan masyayikh membagi 2. Ada yang namanya taklim fadhail, ada juga yang namanya taklim masail gitu.
Kemudian yang ketiga, setelah orang belajar ilmu agama, ya tentunya ubudiyahnya akan meningkat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zikir dan ibadah. Nah, nanti akan membuahkan hasil yang namanya khidmah. Khidmah itu akhlakul karimah. Orang setelah belajar ilmu agama, tahu mana yang halal, yang haram, yang makruh, yang sunnah, yang mubah, kemudian dia amalkan. Dan nanti akhirnya orang mandang itu, masya Allah, ini orang kok indah sekali dipandangnya. Nah, inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi, humul qaum idza ru'u dzukirallah. Mereka itu adalah kaum bila mana dipandang wajahnya, yang memandang wajahnya langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau orang itu belum sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, orang mandang dia malah jauh dari agama. Nauzubillahi min dzalik. Ayat yang berikutnya hadirin sekalian, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Syahwat kan yang diinginkan ya. Lah yang diinginkan itu apa? Yang disahwati itu berupa wanita-wanita, istri, ya kan? Anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, ya. Kuda pilihan, ya, kalau sekarang kuda pilihannya kuda besi. Nah, orang milih Pajero, milih Fortuner sesuai keinginannya yang dia hobikan. Itu apa? Itu sudah menjadi istilahnya apa? Manusiawi. Senang perempuan, senang punya anak. Ya, kalau orang punya istri lama nggak membuahkan anak kan susah juga, nah, maka inilah manusiawinya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan memang cinta kepada perkara yang dia senangi, yang dia syahwati, berupa perempuan, anak. Kemudian setelah punya anak pun pengen anaknya, kalau perempuan cewek ya, punya anteng-anteng, punya kalung, punya gelang. Kalau punya istri juga seperti itu, dihiasi, ada anteng-antengnya, ada kalungnya, ada gelangnya, baik dari emas atau perak. Nah, setelah itu meningkat lagi, punya kendaraan. Nah, kalau dulu kan kuda, onta, bagol, itu apa namanya, khimar ya. Nah, kalau sekarang ya kendaraan-kendaraan yang umumnya di zaman kita ini. Wal an'ami wal haras, dan juga hewan-hewan ternak. Kalau orang itu sudah punya kendaraan, kadang itu masih punya kepinginan yang lain lagi. Oh, kelihatannya kok indah kalau memelihara burung parkit, nah, burung kutilang. Nama? Cecak rawa. Ini sudah wajar, itu memang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua hadirin sekalian, jangan sampai melalaikan diri kita untuk ingat kepada perintah Allah. Itu kan kesenangan-kesenangan, jangan sampai kesenangan-kesenangan yang Allah sudah berikan kepada kita kok kita jauh dari agama, kok kita lalai dari menunaikan sholat, kok kita lalai dari menunaikan puasa, zakat dan lain sebagainya. Maka ini hadirin sekalian, Allah berfirman di sini, dzalika mataul hayatid dunya. Nah, yang demikian itulah kesenangan kehidupan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kesenangan dunia, yang namanya dunia kan hanya sementara. Yang kekal abadi adalah di akhirat, di surganya Allah atau di nerakanya Allah nanti. Nah, makanya ini bagaimana kesenangan-kesenangan, baik cinta istri, cinta anak, kalau sudah kakek kan cinta cucu. Nah, ini semua jangan sampai melalaikan diri kita dari menunaikan apa yang menjadi perintah Allah. Insyaallah ya. Nah, karena Allah sudah berfirman di akhir ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat yang baik untuk kembalinya orang-orang itu ya di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum lil ladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirum bil ibad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad,
Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Nah, lebih baik daripada istri, daripada harta benda, emas, perak, rekening yang saldonya banyak kalau sekarang ya. Nah, kemudian hewan-hewan ternak, kendaraan-kendaraan yang mewah. Maukah aku beritahu yang lebih baik daripada itu? Nah, ini kata Allah SWT begitu. Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar. Loh, kok di surga ada khamar? Ya memang. Kalau di surga nanti sudah tidak diharamkan lagi. Kalau di dunia ini merupakan ujian untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala larang yang namanya khamar. Lah logikanya bagaimana? Logikanya begini, orang kalau minum khamar itu sel-selnya itu akan menjadi putus. Urat-urat yang mencerdaskan otak, urat-urat yang bisa mengendalikan diri dia bergerak senormalnya manusia itu akan menjadi putus karena fisiknya manusia di dunia wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia di dunia itu lemah. Sedangkan di akhirat nanti Allah balik. Allah ciptakan manusia itu lebih kuat. Bahkan satu orang laki-laki kekuatannya seperti 70 orang laki-laki ketika di dunia. Makanya di sana kalau minum khamr itu nggak masalah, nggak mabuk gitu katanya. Sebagian nanti tafsir mengatakan begitu. Ya. Maka ini hadirin sekalian, Allah telah menyiapkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamr tadi. Bahkan khalidina fiha, mereka akan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Ya. Bukan hanya itu saja, wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Allah akan memberikan kepada penduduk surga itu orang-orang yang bertakwa istrinya bukan satu kalau di surga. Bahkan dikatakan itu minimalnya ahli surga itu istrinya 2,5 juta itu. Warak kayaknya di kalau kayak. Ayo. Wis pokoke pripun mangke oleh garap niku mangke nggih rahasianya Allah itu. Nah, itu hadis sekalian, ya. Di sini Allah mengatakan wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Ya, kalau di dunia itu walaupun cantiknya kayak apapun, kalau 3 hari nggak pakai Rexona ya tentunya ketiaknya mengecuti ya suaminya dan orang di sekelilingnya. 3 hari kalau nggak gosok gigi, ya juga akan bau kemana-mana kalau gebres itu. Nah, tapi kalau istri yang di surga itu katanya ini ya, ibaratnya saking nikmatnya, saking lezatnya. Bila mana istrinya orang ahli surga sekarang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meludah di utaranya. Pulau Jawa di laut utara, laut selatan itu semua lautan yang ada di bumi ini akan menjadi manis, lebih manis daripada madu. Sakit kita bayangkan Pak nggih. Kalau ludahnya aja begitu manisnya, apalagi bibirnya, Allah. Kersane mboten ngantuk niki. Lah makanya lah hadirin sekalian, wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Dan juga orang-orang iman nanti di surga akan mendapatkan kepuasan dari Allah. Maknanya melihat wajahnya Allah, zatnya Allah. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertama, wajah-wajahnya orang iman di surga itu cemerlang, bergemerlapan, tidak ada musamnya sama sekali, tidak ada cemberutnya sama sekali. Ila rabbiha nadhirah, wajah-wajahnya orang iman di surga nanti diizinkan oleh Allah untuk melihat langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa penutup atau satir. Semoga termasuk kita semuanya. Kemudian hadirin sekalian, wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat dengan hamba-hambanya. Nah, ini kalau kita sudah masuk hakikat sifatnya Allah atau asmanya Allah yang bernama Al-Basir, Allah zat yang maha melihat kita kemana saja, kita di mana saja, mau maksiat kepada Allah, mau tidak taat kepada Allah, kita akan mikir-mikir, bahkan kita tidak berani.
aku ini bisa berbuat seperti ini, nah, dilihat oleh Allah, akan berbuat baik dilihat oleh Allah, berbuat buruk pun dilihat oleh Allah. Lah bagaimana? Kalau begitu ya lebih baik aku berbuat baik, karena kalau aku berbuat baik hasilnya akan mendapatkan ridho dari Allah, hasilnya Allah akan memberikan ganjaran berupa surga. Tapi kalau aku berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, waliyadzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala akan marah kepadaku, Allah akan melaknat aku, akan menjauhkan diriku dari rahmat dan sayangnya. Maka masyayikh kita kan mengajari kan, nah, kita mengajari bagaimana diantara yang kita sampaikan kepada umat adalah asma-asma Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. La ilaha illallah. Maka inilah hadirin sekalian, majelis tafsir kita di sore hari ini, semoga ayat-ayat Allah dan terjemahan yang sudah kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau bertanya pada pelajaran. Monggo. Nggih. 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 Nah, kalau tentang pemuda yang belum nikah ini wallah alam. Ya, nanti istrinya itu siapa? Intinya bidadari di surga itu ya sangat banyak sekali. Bahkan di sini kan Allah menceritakan jannat ya. Jannat itu kan surga-surga. Karena logikanya begini, setiap manusia Allah itu menciptakan untuknya neraka dan surga. Gitu. Allah menciptakan setiap manusia itu neraka dan surga untuknya. Nah, sedangkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dari zamannya Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir nanti, setiap 1000 orang 999 masuk neraka, yang 1 orang masuk surga. Lah ini nanti jatah bidadarinya orang kafir ini diberikan kepada orang Islam, jatah surganya diberikan kepada orang iman juga. Makanya di sini kalimatnya kan jannat, surga-surga. Nah, tentang istrinya siapa, seorang pemuda yang meninggal dunia, nanti ya tentunya kalau orang yang sudah menikah kan istrinya sendiri itu nanti menjadi ratunya bidadari. Nah, kalau seorang pemuda ini wallahu alam. Bisa jadi dalam hadis yang lain yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Allah akan kumpulkan orang itu dengan orang yang dia cintai. Mungkin saja ya pernah seorang pemuda itu mencintai siapa begitu yang enggak kesampaian. Tapi enggak sampai melakukan perkara yang haram, ya itu nanti bisa jadi orang yang dia cintai itu akan menjadi ratu bidadarinya di surga. Nah, kalau sudah dinikahi orang lain, di sini ada 2 kaul. Kaul yang pertama, istri itu akan menjadi ratunya bidadari bagi suami yang paling akhir. Ada kaul yang mengatakan itu tadi dia akan tetap dikumpulkan siapa yang paling dia cintai. Nah, kalau yang paling dia cintai suami yang pertama, ya nanti dia akan tetap dikumpulkan dengan suami yang pertama. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Yeah. Nggih, monggo. Istri kita di surga belum tentu istri yang kita sekarang ini. Kalau semuanya suami istrinya mati dalam keadaan iman, ya pasti Pak, pasti. Tapi kalau naudzubillah min dzalik ya, salah satu murtad ya, nah, maka itu nanti ya mungkin berpisah di sana, berpisah. Makanya kan penting kan kita keluar masturoh, taklim rumah, supaya apa? Membina keluarga. Kita hidup di dunia bareng-bareng, mati dalam keadaan iman bareng-bareng, masuk surga. Gitu. Monggo. Mereka rian nih monggo.
Nggih. Nggih, nanti poster tubuhnya manusia di surga itu juga berubah, Pak. Berubahnya di dalam hadis itu diriwayatkan panjangnya atau tingginya mbah kita Nabi Adam itu 70 dhira. 70 dhira itu kalau dimeterkan sekarang kurang lebih 27 meter sampai 30 meter. Kalau orangnya gedenya segitu, makanya orang dulu itu ya jalan kaki itu kan ya menjelajahi dunia itu ya biasa aja gitu. Nah, itu minimalnya seperti itu. Dan nanti di surga kan transportasinya kan nggak seperti di dunia kan. Nah, orang pengen jalan kemana, kursi yang dia duduki langsung terbang gitu. Nah, makanya mungkin menurut kita itu wah kelihatannya kok mendapatkan 10 kali lipat dunia kok terlalu besar. Kalau menurut saya malah kurang, Pak. Kurang besar itu kalau di surga itu. Nah, kalau di akhirat itu kurang besar itu. Itu minimalnya kan, minimalnya. Jadi istananya ahli surga minimalnya adalah besarnya itu 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Dan sekarang dunia ini kalau kita bayangkan dengan adanya pesawat yang cepat kan, dari Indonesia Surabaya ke Saudi itu sekarang berapa jam itu? 9 sampai 10 jam kan. Nah, nanti dari Saudi ke dunia paling barat kan hanya berapa jam lagi gitu. Berarti kan kecil kan gitu. Lah nanti kalau di surga orang malah langsung bus gitu. Nah, bahkan lebih cepat daripada sambaran kilat itu. Nah, makanya kita minta kepada Allah itu jangan hanya 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Minta sebanyak mungkin, segede mungkin. Karena kudrat dan iradanya Allah tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, ngapain kita minta yang kecil-kecil? Nah, kata Kiai begitu. Nggih, monggo, Pak. Memang ada hadis yang menerangkan barang siapa yang dia mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia iktikaf di masjid sampai isyraq, setelah itu dia sholat 2 rakaat, ganjarannya adalah seperti mengerjakan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Tapi punika mboten wajib, Mbak, sunnah. Tapi menawi dipun lampahi langkung sae. Sekarang kita mau pergi haji umrah kan ya perlu biaya yang banyak ya, apalagi kalau untuk haji harus menunggu sampai sekian puluh tahun atau sekian belas tahun. Nah, sedangkan dengan anugerahnya baginda Nabi, umatnya yang mau sedikit rekoso, sedikit mujahadah, dari subuh sampai isyraq, maka Allah memberikan pahala haji dan umrah. Lah wong riyen nom-nomane kan nggih rekoso nggih, jam 7 sampai jam 3 sore teng kantor kan kian tuh, Pak. Lah terus boyok saya gremetan gak karu-karuan, saged jenengan layah-layah beto bantal keng griya nggih saged mawon. Menawi mun kesel mangke kalih nyepeng tasbih nika nggih to. Nyepeng tasbih ale dikiran kalih leh-leh nggih mboten napa-napa. Intinya antara salat subuh sampai isyraq tidak membicarakan perkara dunia. Yang dibicarakan agama, akhirat, zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Mekaten Mbah nggih? Nggih, sami-sami nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Tidak harus di masjid. Nggih. Nggih. Kalau di dalam hadisnya itu kan iktikaf kan, namanya iktikaf itu ya di masjidnya Allah. Makanya orang-orang Arab itu zaman dulu itu menjadi amalan yang istiqomah.
Pokoknya subuh sampai isyraq itu di masjid, nanti baru ke aktivitas masing-masing. Yang pegawai ya ke kantor, yang petani ya ke sawah. Mengatakan lagi, insyaallah. Dan itu sangat mudah bila kita kerjakan dengan khurut fisabilillah kayak kanca-kanca niki. Nah, karena 24 jam kan itikaf di masjid toh. Menawi kita tasih teng griya kadang direweli putune, kadang direweli mbah wedok gitu. Nah, tapi kalau ketika kita meluangkan masa keluar di jalan Allah 40 hari 4 bulan pun los niku mangke. Nah, los kangge akhirat to kae. Nggih. Insyaallah cekap sore hari ini nggih. Nggih, mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.